Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Hendra Pernanda, NIM H0219308, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai proposal yang telah saya buat selama ini. Untuk yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Dalam pendahuluan terbagi menjadi 5, yakni latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Dalam latar belakang ini, alasan saya memilih penelitian ini karena saya ingin menemukan dan memahami tingkat kesulitan belajar matematika siswa pada materi aljabar di SMA Negeri 1 Papalang. Kemudian permasalahan yang akan saya teliti adalah tentang kesulitan belajar matematika siswa. Metode yang saya gunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, dan adapun harapan saya untuk mengurangi kesulitan belajar matematika siswa ialah siswa harus meningkatkan rasa ingin tahunya mengenai pelajaran matematika dan benar-benar sungguh belajar dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah siswa di SMA Negeri 1 Papalang kurang memahami konsep dasar matematika dan kesulitan dalam memodelkan suatu situasi secara matematis, di mana dalam menyelesaikan soal cerita, siswa tidak dapat merubahnya ke dalam bentuk matematika. Kemudian yang ketiga, fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah batasan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu bagaimana kesulitan belajar matematika siswa pada materi aljabar. Yang keempat, tujuan penelitian. Ini adalah untuk mengidentifikasi jenis kesulitan belajar, untuk mengetahui faktor penyebab kesulitan belajar, dan untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan guru dalam mengurangi tingkat kesulitan belajar siswa di SMA Negeri 1 Papalang. Selanjutnya yang terakhir ialah manfaat penulisan. Adapun manfaat penelitian ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran matematika siswa di SMA Negeri 1 Papalang. Selanjutnya bab 2. Bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Adapun dalam tinjauan pustaka saya melampirkan pengertian kesulitan belajar, faktor kesulitan belajar, dan materi mengenai aljabar. Yang pertama, pengertian kesulitan berarti kesukaran, kesusahan, keadaan atau suatu yang sulit. Sedangkan pengertian belajar adalah perubahan yang relatif, permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Maka pengertian kesulitan belajar adalah kondisi yang dialami siswa dalam proses belajar mengajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai hasil belajar. Selanjutnya, faktor kesulitan belajar yang pertama, minat. Minat belajar matematika di SMA Negeri 1 Papalang kelas 11 IPSB ada 3 macam, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh minat belajar yang rendah lebih baik daripada minat belajar sedang, lebih banyak daripada minat belajar yang sedang ataupun tinggi. Maka dari itu, siswa kelas IPSB di SMA Negeri 1 Papalang lebih banyak yang kesulitan dalam belajar matematika karena memiliki minat belajar yang rendah. Kemudian faktor yang kedua adalah motivasi. Di SMA Negeri 1 Papalang kelas 11 IPSB sangat kesulitan dalam belajar matematika karena hampir semua siswanya kekurangan dalam motivasi belajar. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu faktor keluarga. Kemudian faktor fisik, keadaan fisik, kemudian
faktor sarana dan prasarana, dan yang terakhir faktor lingkungan sosial. Selanjutnya materi aljabar. Kata aljabar berasal dari al dan jabar, dari dua operasi alam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Salah satu ruang lingkup aljabar adalah barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, pola bilangan dan baris bilangan. Pengertian pola bilangan terbagi menjadi 5, yakni pola bilangan pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, dan pola bilangan persegi panjang. Kemudian yang kedua, barisan bilangan. Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan pola atau aturan tertentu, misalnya 40, 44, 48, dan 52. Kemudian yang ketiga, deret bilangan. Deret bilangan adalah penjumlahan suku-suku dari barisan-barisan bilangan. Contohnya 40 tambah 44 ditambah 48 ditambah 52 sama dengan 154. Barisan aritmatika dan deret aritmatika. Yang pertama, barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan dengan selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Selisih tersebut dinamakan beda dan dilambangkan dengan huruf B. Yang kedua, deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Selanjutnya bab 3. Metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian terbagi menjadi 6, yakni jenis dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Di sini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan desain penelitian survei. Kemudian yang kedua, waktu dan tempat. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2022 dan 2023 dan dilakukan selama 2 hari yang bertempat di SMA Negeri 1 Papalang, Lorong 14 Tuago. Yang ketiga, sumber data. Adapun sumber data diperoleh secara langsung dari narasumber yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dan benar-benar turun di lapangan, dan juga dari dokumen atau arsip-arsip yang bersangkutan dengan SMA Negeri 1 Papalang. Yang keempat, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data antara lain diperoleh melalui wawancara secara mendalam, observasi, dan arsip-arsip atau dokumen. Kemudian yang kelima, teknik pengujian keabsahan data. Keabsahan dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Yang terakhir, teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan berbagai teknik. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai proposal yang telah saya kerjakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.